Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang prosa. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu untuk prosa itu apa. Prosa itu karya tulis yang disajikan dalam bentuk narasi yang tidak terikat dengan rima, bait, irama, dan juga mantra. Nah, misalnya itu kalau yang terikat itu misalnya seperti puisi. Kalau puisi itu kan terikat dengan rima, irama, dan juga bait. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis prosa. Ada yang udah tahu jenis-jenis prosa itu ada berapa? Belum Ibu. Nah, untuk prosa sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada prosa lama, kemudian ada prosa baru. Kalau untuk prosa lama itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada hikayat, kemudian ada sabde, ada dongeng, kemudian ada mitos. Nah, dari keempat ini dari prosa lama, ada yang tahu nggak? Contohnya itu apa aja? Ada belum? Aku tahunya cuma dongeng. Oh, yang dongeng ya. Apa itu Mbak Marisa yang dongeng? Timun emas. Timun Mas, boleh. Benar. Timun Mas itu masuk ke dongeng. Kemudian bisa juga bawang merah, bawang putih. Nah, untuk hikayat sendiri itu contohnya misal ada hikayat raja, kemudian ada hikayat hang tua. Ada yang tahu nggak dari cerita ini? Tahu. Kemudian kalau sabde sendiri itu contohnya itu cerita tentang Joko Tingkir. Kalau mitos Mbak Ayu udah tahu belum? Contohnya itu apa aja? Belum tahu. Oke, Ibu jelaskan ya. Kalau untuk mitos itu ada Nyi Roro Kidul. Kenapa Nyi Roro Kidul itu dibilang mitos? Karena ceritanya itu tidak nyata dan hanya di simpang siur ya, benar sekali. Untuk prosa sendiri itu ada 4 juga. Yang pertama itu ada cerpen. Kemudian yang kedua ada roman. Kemudian ada novel. Yang keempat ada esai. Nah, dari keempat ini ada yang tahu belum? Contohnya apa aja dari prosa baru? Novel. Ya, novel boleh. Mbak Ayu apa novel contohnya? Laskar Pelangi. Ya, itu bisa masuk ke novel. Kalau cerpen Mbak Marisa, tahu nggak apa contohnya? Belum tahu. Dan Ibu jelaskan ya, kalau cerpen itu ada contohnya itu logonya surau kami, kemudian ada anak gajah menggiring angin. Kalau roman sendiri itu contohnya itu ada layar terkembang. Kalau esai itu ada Gunawan Muhammad.
yang mana? Atau sudah paham semua? Sudah paham semua. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan prosa lama dan baru. Kalau penggunaan prosa lama itu ditulis untuk menulis tentang sejarah pahlawan atau tentang perjuangan pahlawan. Misalnya itu kayak contohnya Joko Tingkir ini kan menceritakan tentang perjuangan seorang pahlawan. Ya. Nah, untuk penggunaan prosa baru itu digunakan untuk menganalisis perkembangan konflik secara kompleks atau secara detail. Jadi kita tahu apa saja sih dari permasalahan itu. Misalnya itu kayak di cerita novel Laskar Pelangi itu kan menceritakan tentang 5 anak yang kesulitan bersekolah. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang apa perbedaan dari cerpen dan novel. Untuk novel sendiri anak-anak udah tahu loh. Tahu. Nah, kalau novel itu memiliki plot yang panjang, kemudian karakternya itu dikembangkan kembali, dan konfliknya itu secara kompleks atau lebih detail. Yang seperti dijelaskan tadi mengenai Laskar Pelangi. Nah, untuk cerpen sendiri itu memfokuskan pada satu konflik yang kemudian membuat pembaca itu menyelesaikan cerita itu secara cepat atau membaca dengan waktu yang lebih singkat. Nah, dari penjelasan prosa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Itu saja ya materi yang dapat Ibu jelaskan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.